Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 22030401 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya memenuhi tugas UAS dari Pak Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Yang pertama, keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan komunikasi yang baik, dan penggunaan visual yang tepat dapat memengaruhi keberhasilan presentasi. Selanjutnya, pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, cara menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Untuk membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Selanjutnya, teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan terfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor yang penting dalam membuat presentasi yang efektif. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Selanjutnya, apa yang dimaksud oleh kelompok? Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Apa saja fungsi kelompok? Kelompok memiliki fungsi yang pertama untuk menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga untuk persuasi, yang keempat pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yang kelima fungsi terapi. Selanjutnya, materi yang ketiga, kita akan membahas tentang teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan proses pertukaran kepentingan antara dua pihak atau lebih.
di masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati suatu tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Negosiasi memiliki potensi konflik mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Negosiasi sebaiknya dimulai dengan hal-hal umum yang pasti disepakati oleh dua belah pihak. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuitif dalam melakukan proses negosiasi. 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama, informasi atau data. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, kebijaksanaan. Gambaran umum proses negosiasi. Yang pertama, tidak ada aturan proses yang baku. Yang kedua, tiap-tiap pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang keempat, melibatkan proses pembicaraan, mendengarkan, dan pengamatan. Yang kelima, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak relatif tidak terstruktur. Selanjutnya, strategi negosiasi. Yang pertama, asosiasi. Memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas untuk menciptakan efek positif. Yang kedua, disasosiasi, memanfaatkan nama atau produk atau jasa yang ditawarkan sehingga klien akan berpaling pada produk lain. Yang ketiga, random sample, menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk ditawarkan. Yang keempat, salami, menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin lama makin mempercayai dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Negosiasi itu perlu tidak ya? Negosiasi diperlukan apabila yang pertama, tidak ada pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang ketiga, terjadi konflik di mana masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kewenangan untuk menyelesaikan secara sepihak. Yang keempat, ada pengaruh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain untuk mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Terus, negosiasi tidak diperlukan apabila yang pertama, salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak orang lain. Yang kedua, persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Yang ketiga, negosiator dari salah satu pihak tidak representatif atau selanjutnya kita akan membahas etika dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian etika. Pengertian etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral dan tidak bermoral. Selanjutnya kita akan membahas peran etika. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Selanjutnya, etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa dilepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan bersifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Contoh-contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Lalu, kita akan membahas manfaatnya etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien.
Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar dan terkendala. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Selanjutnya, situs jejaring sosial itu ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagai informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap berhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama, data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Terus, teknologi digital juga memiliki kekurangan, yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Demikian tugas presentasi UAS Komunikasi Bisnis Digital yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.